Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi makalah kami tentang pencahayaan. Yang pertama, pengertian pencahayaan. Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Pencahayaan juga merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman dan juga berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Pencahayaan yang baik memungkinkan orang dapat melihat objek yang dikerjakan secara jelas dan juga cepat. Menurut sumbernya, pencahayaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencahayaan alami, dan yang kedua, pencahayaan buatan. Yang pertama, pencahayaan alami. Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Pencahayaan alami diperoleh dengan masuknya sinar matahari ke dalam ruangan melalui jendela, celah-celah, dan bagian bangunan yang terbuka. Sinar ini sebaiknya tidak terhalang oleh bangunan, pohon-pohon, maupun tembok yang terlalu tinggi. Yang kedua, pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami. Pencahayaan buatan sangat diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami atau pada saat pencahayaan alami tidak mencukupi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas pencahayaan. Yang pertama ada brightness distribution, yaitu menunjukkan pencahayaan dari luminasi dalam daerah penglihatan sehingga mata menjadi sulit memeriksa objek dengan cermat. Kedua, glare atau silau, yaitu cahaya yang menyilaukan dapat terjadi apabila cahaya yang berlebihan mengenai mata. Ketiga, shadow atau bayang-bayang, yaitu akibat dari sumber cahaya buatan yang kecil atau dari cahaya yang langsung terkena sinar matahari. Yang terakhir yaitu background, yaitu latar belakang sampai daerah kerja utama dan harus dibuat sederhana mungkin agar latar belakang tidak kacau. Karakteristik cahaya. Selama 2 dekade, penerangan kita menggunakan foot candle atau setara dengan 50 watt. Namun, sekarang ada beberapa ukuran baru, yaitu yang pertama ada equivalent spherical illumination atau sering kita sebut dengan ESI. ESI sendiri digunakan untuk mengukur tingkatan efisiensi sistem perancangan. ESI sendiri biasa digunakan untuk memberikan ukuran keseragaman pada sistem cahaya. Yang kedua yaitu visual conform. Visual conform sendiri merupakan rasio tingkatan terang secara langsung. Sumber cahaya yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau pantulan yang terlihat dapat menyebabkan pengguna VCR berkurang. Maka, peletakan peralatan dan perlengkapan kerja juga perlu diperhatikan. Yang ketiga yaitu task illumination. Task illumination ini biasanya dinilai dengan menggunakan ukuran foot candle. Alat ukur ini akan mengukur jumlah cahaya pada area kerja. Ukuran ini tidak akan mengukur daya lihat pegawai. Kelayakan cahaya pada perkantoran biasanya membutuhkan nilai TI atau task illumination sebesar 100 atau 150 foot candle. Terdapat beberapa sistem dalam pencahayaan. Yang pertama, ambient lighting, yang digunakan untuk memberikan pencahayaan ke seluruh ruangan dan biasanya dipasang pada langit-langit ruang kantor. Biasanya lampu jenis ini merupakan satu-satunya pencahayaan di ruangan tersebut. Yang kedua yaitu test lighting, yang digunakan untuk menerangi area kerja seorang pegawai, misalnya meja kerja. Meskipun menawarkan lebih banyak kontrol bagi pegawai, namun jenis cahaya ini jarang digunakan pada kantor-kantor di Indonesia karena alasan kepraktisan. Yang ketiga yaitu accent lighting, yang digunakan untuk memberikan cahaya pada area yang dituju. Yang keempat,
yaitu natural lighting atau pencahayaan yang natural. Biasanya berasal dari jendela, pintu kaca, dinding, serta cahaya langit. Menurut Prabu, dalam Sabir tahun 2013, ada 5 sistem pencahayaan di ruangan, yaitu yang pertama sistem pencahayaan langsung atau direct lighting, yang kedua pencahayaan semi langsung atau semi direct lighting, yang ketiga sistem pencahayaan diffuse atau general diffuse lighting, yang keempat ada sistem pencahayaan semi tidak langsung atau semi direct lighting, dan yang kelima ada sistem pencahayaan tidak langsung atau indirect lighting. Saya Dwi Anugrah Nur Fatimah. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang efek pencahayaan. Lelah visual terjadi akibat ketegangan yang intensif dari fungsi yang tunggal pada sebuah mata. Lelah visual mengakibatkan sebagai berikut. Yang pertama ialah gangguan berair dan memerah pada konjungtivitis mata. Konjungtivitis ialah mata merah akibat peradangan pada selaput yang melapisi permukaan bagian bola mata dan kelopak mata bagian dalam. Selain mata merah, konjungtivitis juga mengakibatkan rasa gatal dan mata berair. Yang kedua ialah pandangan double atau diplopia. Diplopia adalah gangguan pada penglihatan di mana pasien akan melihat dua gambar dalam satu objek yang berdekatan. Diplopia harus diatasi segera karena beberapa kasus harus memerlukan pengobatan segera. Diplopia terbagi menjadi dua, yaitu diplopia monokular dan diplopia binokular. Yang ketiga ialah sakit kepala. Sakit kepala adalah rasa sakit atau nyeri yang berada di bagian kepala. Rasa sakit kepala bisa muncul secara bertahap atau mendadak. Rasa sakit kepala bisa muncul di salah satu sisi kepala atau di seluruh bagian kepala. Sakit kepala menyebabkan kepala berdenyut atau seperti dililit kencang oleh tali. Yang keempat ialah menurunnya kekuatan akomodasi. Akomodasi adalah perubahan dinamis dari kekuatan optik mata yang memungkinkan titik fokus berpindah dari objek jauh ke objek yang dekat. Dan yang kelima ialah menurunnya ketajaman visual. Ketajaman visual biasanya mengacu pada kejelasan penglihatan mata. Ketajaman visual dipengaruhi oleh optik dan saraf, yaitu yang pertama ialah ketajaman citra pada retina di dalam mata, yang kedua kesehatan dan fungsi retina di dalam mata, dan yang ketiga ialah kepekaan pada otak. Saya Eva Agustin. Kesimpulan dari pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Pencahayaan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman dan berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Pencahayaan yang baik memungkinkan orang dapat melihat objek-objek yang dikerjakan secara jelas dan juga cepat.